Oke, halo Angga. Halo, halo. Jadi sekilas cerita, Angga ini sebenarnya teman SMP aku. Kalau nggak salah dulu nggak yang buatin Facebook aku pertama kali kamu deh waktu di warnet yang dekat dekat SMP. Masa sih? Saking kayaknya kamu dari SMP udah suka main ke warnet deh. Apa dari SD tuh? Kalau main Korea pertama kali SD sih. Ya, aku inget banget waktu itu kamu yang buatin Facebook aku. Nah, dari situ udah kelihatan sih. Mungkin dari situ kamu udah ada ketertarikan di dunia IT kah? Atau seperti apa? Masih. Terus akhirnya kan kita ketemu lagi waktu tahun berapa ya? Waktu aku mau kuliah di Waktu lagi Malang. kuliah ya. Waktu kuliah Iya. ya. Pas aku mau kuliah, terus ternyata akhirnya ketemu lagi sama Angga karena waktu itu Angga ada di, kamu udah di Surabaya apa di Bangil ya enggak? Di Surabaya. Kuliah di Surabaya aku. Iya, kamu kuliah di Surabaya. Terus kamu ambil jurusan apa ya enggak? Teknik informatika. Teknik informatika. Apa sih enggak yang Mm-mm. akhirnya membuat kamu tertarik untuk ambil jurusan itu? Apa ya? Awalnya sih eh, gara-gara SMK sih. Awal SMK kan. Jadi itu ya SMK aku udah minatnya ke bagian itu gitu tuh. Jadi ya waktu SMK ngambil multimedia, di situ juga belajar programming ya udah deh, kuliahnya aku ngambil itu juga gitu sih mikirku. Hmm. Tapi saya ingat aku, kamu dulu kuliah tapi sambil kerja juga nggak sih, enggak? Betul betul. Aku ngambil kuliah malam waktu itu. Pagi kerja, malamnya kuliah. Itu dari pas zaman kamu kuliah sambil kerja emang udah di perusahaan IT juga kah atau seperti apa sih enggak? Iya udah di perusahaan IT. Tapi waktu kuliah sih aku lebih ke digital agency ya, bukan startup kayak gini. Jadi ngerjain project-projectnya klien gitu kan. Hmm, Lebih lebih kayak gitu. ya, oh ya, mungkin info juga sekarang Angga itu kerja di salah satu perusahaan financial service nggak sih nggak jatuhnya? Betul, fintech. Ya. Ya, financial teknologi di Iya. Indonesia. Sebelumnya juga Angga sempat kerja itu masuknya masuk kategorinya perusahaan apa ya enggak? Warung pintar. Heeh, itu Apa ya? masuknya apa ya? Warehouse company. Ya, Dia jadi bu, Angga, dia bukan tech company, cuman warehouse company. oh jatuhnya warehouse ya walaupun dia udah Hmm. digital juga. Karena memang main bisnisnya kan warehouse. Beda beda sama Flip. Kalau Flip memang tech company karena produknya memang digital. Hmm, oke. Apa sih enggak yang apa ya? Yang oh ya, Angga kan sekarang sekarang kamu posisinya sebagai mobile mobile engineer ya enggak untuk di Flip saat ini. Ah, Waktu di Warung Pintar betul. emang udah mobile engineer juga. Di warung pintar itu karena teknologi yang digunakan untuk mobile sama web itu sama, jadi kita merge gitu. Jadi ya sometimes kita ngerjain webnya, kadang ngerjain mobilenya. Beda dengan di Flip. Walaupun teknologi yang digunakan sama, itu tetap jadi dua tim yang berbeda gitu. Jadi kalau di warung pintar pun ya kadang aku ngerjain mobile, kadang ngerjain webnya. Cuman kalau di Flip ini lebih fokus di mobile doang yang dikerjain. Hmm, emang kalau mobile engineer sendiri itu fokus dari tanggung jawabnya itu kayak apa sih? Nggak, kamu ngerjain dari mulai nol kah dari codingan lalala segala macamnya sampai akhirnya bisa digunain sama user atau gimana sih? Tanggung jawabnya ya. Mm-mm. Ya bisa dibilang kayak gitu. Kita juga perlu diskusi langsung juga sama desainer-desainer yang ngebikin ide tampilannya. Karena kan desainer bikin desainnya kan. Kita juga perlu diskusi sama mereka. Takutnya desain yang mereka bikin itu ngejadiin engineer-nya itu apa ya, blocking kali ya, karena mungkin desain yang dibikin terlalu sulit buat diimplementasikan atau mungkin terlalu terlalu nggak mungkin gitu kan jadinya.
Jadi perlu kayak gitu sih. Lebih banyak diskusi sama desainer. Hmm. Oh, jadi kalau untuk konsep dan lain sebagainya itu udah dari sananya, jadi kamu tinggal. Dari sana kita tinggal implementasiin aja apa yang di define sama desainer, sama project manager, kayak gitu. Hmm. Terus sebelumnya kamu juga sempat kerja di agensi nggak sih, nggak jatuhnya? Kalau proyekan Iya, gitu. iya agensi. Hmm. Sebelumnya kamu di agensi, terus sekarang udah mulai bekerja di perusahaan gitu ya, di company. Perbedaan apa sih nggak yang Betul. kamu rasain? eh Apa ya? Kalau dari sisi nyantai, bisa dibilang kayak startup, kayak company kayak gini dia lebih nyantai ya, karena produknya kan udah jelas gitu kan. Dan yang kita kerjain setiap harinya itu gitu. Beda Hmm. sama agensi. Agensi kan kita berhadapan langsung dengan klien ya kan. Dan klien itu kadang kita nggak ngehadapin cuma satu. Kadang dalam satu waktu kita bisa ngerjain 2 sampai 3 klien gitu. Dan itu cukup cukup pusing. Jadi kalau ngomongin konteks switching, kita lebih sering pindah konteks di agensi daripada di startup kayak gini. Karena kebanyakan kalau agensi gitu ngerjain dalam 1 bulan tuh kan bisa ngerjain beberapa project langsung ya. Betul, Hmm. betul, betul. Kalau di company saat ini udah jelas arahnya gimana, jadi kamu udah paham yang bakal ngerjain Iya, apa ya dan kan gimana. yang dikerjain cuma itu aja gitu. Bahkan Hmm. kalau kita nggak ada kerjaan pun apa ya, melakukan improvement lah bisa dibilang. Oh, misalnya fitur yang dikerjain udah selesai nih, hari ini aku kosong. Oke, jadi Hmm. kita otak-atik yang lain gitu kan untuk meningkatkan performa aplikasi kita kayak gitu. Jadi Hmm. scope-nya memang hanya seputar produk yang kita punya aja gitu. Oh. Tapi kalau misalnya kamu suruh milih nih, company dan agensi, kamu akan pilih mana? Karena kamu sekarang udah ngerasain kedua-duanya ya. Kamu kan pilih yang Company mana nggak? dong. Company dong. Karena waktu dan lain sebagainya juga ya nggak Betul, betul, betul. lebih 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 fix kalau misalnya di company ya. Mm-mm. Mm-mm. Hmm. Tantangan apa sih nggak yang kamu sering temuin sebagai seorang mobile engineer? Berarti ini kurang lebih kamu di perkodingan lalala ini udah berapa tahun sih nggak? Kan dari kuliah tuh. Berarti dari Aduh, 2013 aku atau mulai 14 tuh? aku aku mulai ngoding tuh dari SMA sebetulnya. Oh, dari pas di SMK kamu udah mulai coding-coding. Udah mulai ngoding-ngoding. Cuman ya ngoding-ngoding ya masih belajar ya. Mau belajarnya dari SMA sebetulnya gitu. Cuman kalau dibilang mulai berkarir, benar-benar berkarir itu dari 2015 lah. Waktu di SMA kamu belajar coding itu sendiri emang? Atau dari sekolah? eh dari sekolah bisa dibilang ada sih, ada mata pelajarannya, cuman waktu itu jurusan aku nggak dapat mata pelajaran itu. Jadi kalau bisa Hmm. dibilang belajar sendiri, ya bisa dibilang belajar sendiri. Cuman ya aku ikut-ikut kelas lain gitu buat belajar itu gitu. Karena Hmm. kan itu jurusan aku multimedia kan lebih fokus ke desain, graphic design, Oh, waktu SMK kamu ambil jurusan multimedia. multimedia. Ya, Hmm. Dan dari kamu sana ambil nggak ada ambil belajar ngoding-ngoding itu coding nggak ada. sendiri. Iya, Wow. Sebenarnya memang dari awal kamu udah ada minat di coding kan, perkodingan ini kan, makanya kamu akhirnya iya. cari-cari pembelajaran itu di luar. Nah, kalau misalnya aku lihat jatuhnya kan kamu ada di eh, dunia IT ini emang minat minat dari kamu sendiri ya. Kan Betul, ada tuh betul. yang bilang lebih enak ngejalanin pekerjaan yang memang itu bagian dari hobinya kita sendiri gitu. Nah, kalau berdasarkan pengalaman dari diri kamu sendiri gimana nggak? Apakah hal itu benar? Setuju, 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 Oke, jadi setuju. lebih enjoy ngejalaninnya. Jadi aja kan menurut aku, kalau aku sih pribadi sekarang ngoding itu programming ya, programming itu as a hobby kalau aku. Bukan Hmm. sebuah pekerjaan lagi tapi as a hobby.
Jadi kalau misalnya sebulan atau seminggu nggak pegang laptop tuh kayak nggak enak gitu, kayak ada something missing gitu. Kayak bagian Gitu. dari diri kamu Iya, sendiri. ya kayak udah hobi misalnya kayak orang orang misalnya hobi main bola gitu kan. Dia lama nggak main bola tuh bakal nggak enak banget gitu. Yes. Seorang hobi main badminton, main futsal, mereka nggak main itu bakal nggak enak. Sama kayak kamu kalau aku nggak ngoding kayak ada nggak enaknya gitu. Tapi emang kok pernah nggak kamu ada momen kamu bener-bener lagi nggak ada, kan waktu sebelum di company ya, lagi nggak ada Hmm. project segala macam, terus ya udah kosong nih, terus kamu biasanya ngapain, nggak bikin-bikin program sendiri? Oh, kalau misalnya dari sisi kalau di waktu bekerja, eh ya pernah bikin program sendiri, pernah ya kan bikin ya side-side project sendiri gitu di kantor pernah. Cuman kalau di kantor nih ya masih aku lihat di agensi, apalagi kalau kita kerja offline, kerja bareng itu kan bonding sama teman kan lebih gampang ya daripada online ya kan. Hmm. Nah, kalau kerja offline bareng itu godaan buat main-mainnya lebih banyak. Jadi lebih seru aja. Jadi kalau lagi kosong biasanya ya nonton film. Nonton film bareng. Emang kalau misal di agensi itu kerjanya ini nggak kayak kalian satu coworking gitu ya? Ya, ya bukan co-work ya office, tetap di office. Oh, tetap Nah, udah ada office-nya sendiri. heeh. Kalau nggak salah ingat, kamu tuh punya si terakhir yang aku tanya tuh Surabaya Dev. Itu komunitas sih. Oh, itu komunitas. Heeh. Itu kamu Itu yang buat. komunitas ayahku yang buat. Awal Jadi waktu di mulanya apa nggak? Surabaya, apa? Awal mulanya akhirnya kamu terpikir untuk buat si Surabaya Dev itu gimana? Apa ya? Nggak tahu sih. Bisa dibilang waktu itu apa ya, di Surabaya itu waktu itu ada komunitas teknologi, cuman komunitas teknologi itu lebih ke ngebahas dari sisi bisnisnya. Mm-mm. Nah, sedangkan aku lebih 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 berminat kepada, lebih suka teknologi cuman di sisi teknikalnya. Jadi kayak misalnya ada produk ini cara buatnya tuh kayak gimana gitu loh, cara mencapai hal ini tuh kayak gimana, bikinnya kayak gimana, lebih lebih kayak gitu kan. Nah di Surabaya waktu itu masih belum, entah ada atau nggak ada aku nggak tahu. Jadi akhirnya kebetulan aku sama kantorku, kita bikin acara yuk. Awalnya acara iseng ya kan, bikin event gitu, event iseng. Nggak nyangka bahwa yang datang tuh sangat banyak ya kan, Hmm. hampir hampir 70 orang atau 80 orang tuh pertama kali kita bikin. Wah, jadi kita lanjutin aja akhirnya jadi kegiatan rutin bulanan ya sampai terciptalah Surabaya Dev ini. Dan Surabaya Dev akhirnya masih berjalan sampai sekarang dan ada penerus-penerus yang anak kuliah gitu yang ngurus. Oh, walaupun kamu foundernya, kamu udah nggak in touch lagi ya? Nggak? Udah ya, cuman mantengin grup WhatsApp aja sih. Cuman ya mereka udah bisa jalan sendiri gitu. Karena komunitas jatuhnya ada kepengurusan juga di sana sekarang. Ada kepengurusan, Oh, makanya mereka ada masih ada terus ada, hidup ya. ada ketuanya, ada wakil ketuanya, ada bagian bendahara dan lain-lain. Karena kan kita kadang juga dapat support kan dari company, entah kita dapat dana berapa gitu. Udah sampai ada company yang ikutan juga mensupport Ya di ngasih si ngasih Surabaya Dev ngasih ini. ngasih ngasih dana sih waktu itu pernah pernah dia ngasih dana waktu itu, dapat kita dari Niaga Hoster waktu itu dikasih 10 juta ya kan. Terus berapa lagi gitu buat ya buat berjalannya komunitas aja gitu, Oh, tapi buat memang operasional kita. tapi memang kalian sendiri suka ada project kayak ada satu project yang langsung dikerjain bareng-bareng gitu nggak? Atau emang biasanya ada project Nggak yang ada suka tiba-tiba datang? nggak ada, Oh, kita nggak ngerjain project, kita pure komunitas gitu kan. oh Dan gitu. pure komunitas, jadi kita emang buat edukasi masyarakat aja. Berarti open Jadi buat kayak siapapun yang mau ikutan.
Kayak kita ngadain acara di kampus juga kan, kadang kerja sama kampus atau kampus ngehubungin Surabaya Dev, ya kolaborasi aja kayak gitu. Tapi hanya untuk teman-teman yang di Surabaya aja. Ya sementara ini kayak gitu. Hmm. Dan aku juga join sih di Telegramnya si Oh, Surabaya Dev. serius? Ya kan waktu itu yang kita bahas itu. Dan kebetulan aku lihat emang kalian aktif banget sih di sana buat bahas-bahas sesuatu yang berkaitan dengan teknologi dan lain sebagainya. Tapi seru juga sih punya komunitas begitu. Jadi setiap orang yang punya minat dan sama, akhirnya bisa sama-sama saling support ya. Betul, betul. Dan kalau lagi nyari lowongan pekerjaan juga bisa di sana dong. Ya bisa nge-share, banyak kan yang nge-share lowongan di sini. Nge-share lowongan, nge-share event, banyak banget di sini. Seru, 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 seru. Nah, nggak kan, iya berarti kan kamu dari SMK. Berarti ini udah mau 10 tahun lebih kan sih kamu di bidang ini, nggak? 10 tahun lebih lah berarti. Ya, ya, ya. Eh, ya. Kalau misal, Belum, belum 10 tapi tahun. jatuhnya udah 10 tahun nggak sih, nggak? Kalau mulai dari itu mulai belajar, jadi bilang iya. Oh, tapi kalau misalnya itu dijadiin profesi belum nyampe 10 tahun ya. Belum. Mungkin kan Profesi aku mungkin ngikutin periodenya Pak Jokowi deh. apa tuh? lima Ya lima itu, maksudnya itu udah semenjak 2014 2015-an kan dia menjabat. Ya aku sama seperti dia. Oh, karena kamu akhirnya mulai benar-benar fokusin di Eh, posisi ini. eh, Tapi enggak kalau misalnya nih orang ngelihat kamu ya, mungkin ngeliatnya kayaknya mhm, wah enak nih, gampang nih jadi seorang programmer dan lain mhm, sebagainya gitu yang sekarang kamu lagi jalanin gitu. Kalau misalnya ngelihat mhm, kamu yang sekarang ya enggak, cuma kan mereka nggak mhm, lihat kamu waktu dulu, terus kamu masih mhm, kuliah, terus ngerjain side-side project apa segala macam gitu. Mereka kan cuma lihat kamu yang sekarang gitu ya. Wah, dia mhm, foundernya Surabaya Dev nih yang masih jalan sampai sekarang. Wah, dia mhm, sempat kerja di Warung Pintar terus akhirnya pindah ke mhm, Flip gitu. Kamu ada di perusahaan-perusahaan yang mhm. orang banyak kenal gitu. Orang kan ngeliatnya kayak gampang, tapi sebenarnya apa sih menurut kamu apa ya kesulitan suka intinya kedukaan di posisi sebagai programmer ini? Yang mungkin teman-teman ada yang mau belajar atau mau memulai karirnya di posisi yang kurang lebih sama dengan kamu. Apa ya? eh, ini bisa dibilang suka, bisa dibilang juga duka. Karena menurut aku kalau kita milih jadi programmer itu berarti kita memutuskan untuk mewajibkan diri kita untuk selalu belajar setiap harinya. Gitu sih, Mar. Karena Hmm. perkembangannya cukup apa ya? Perkembangan di dunia teknologi itu cukup cukup pesat banget. Setiap hari itu ada aja yang terbaru tuh ada aja. Dan kalau kita nggak catch up, kita bakal ketinggalan sama anak fresh graduate. Hmm. Bahkan anak-anak SMA aja aku juga sampai heran. Ah, ini anak SMA udah bisa kayak gini gitu kan. Karena aku sampai geleng-geleng. Wow. Jadi ya ya itu dukanya tuh itu kalau ngeliat orang-orang kayak gitu udah pada mulai jago terus kita cuma di sini aja stagnan di sini. Itu sih dukanya. Jadi ya harus belajar. Kayak di Flip itu kemarin eh, ada hal baru yang istilahnya ya dulu pernah aku pelajarin cuman aku nggak mendalami itu lagi. Terus kemarin itu di bulan pertama tuh aku dapat case itu. Wah gila sih. 2 hari aku cuma tidur 3 jam. Dari pagi sampai malam tuh aku ngutak di laptop tuh nggak selesai-selesai, nggak ketemu-ketemu caranya kayak gimana. Wah itu bener-bener sampai bikin aku stres banget sih kemarin tuh. Bulan kemarin tuh. Oke aku pikir, aduh gimana nih dilanjutin apa enggak nih di flip nih. Ternyata cukup sulit tuh. Challenging banget ternyata ya ada Iya. di posisi itu. Pusing. Pusing banget. Aku sampai stres banget. Aduh, sering cerita aku sama istri aku, gimana ya, apa aku keluar aja gitu. Tapi Gila, akhirnya itu. akhirnya ketemu Ya dengan akhirnya ketemu Kak. solusinya, ketemu. Cuman ya itulah kalau mau jadi programmer dukanya itu.
Kalau kamu stop learning, ya kamu stop semuanya. Nggak Hmm. bisa kamu stop learning, nggak belajar, nggak bisa. Itu sih, Karena harus dari satu belajar terus. satu produk ke produk yang lain juga kamu mau nggak mau harus adaptasi lagi ya nggak? Betul, betul. Betul. Hmm. Tantangannya cukup berat ya, makanya orang-orang katanya orang-orang HR nih pada berebutan buat nyari programmer Ya, katanya sih. Ya, aku dengar sih kayak gitu. gitu. Jadi Angga ini harus dikunci. Nggak lah, nggak gitu juga lah. Berarti kamu sendiri juga ngerasa was-was dengan, tapi kayaknya mungkin karena milenial sekarang kan bahkan generasi Y udah langsung kenal dengan dunia digital ya. Jadi mereka lebih cepat belajar nggak sih? Bisa dibilang kayak gitu. Hmm, Bisa dibilang kayak gitu. makanya kamu bilang tadi bahkan anak SMA pun ternyata udah sejago yang di luar dugaan kamu. Aku juga nggak nyangka mereka eh, yang dibilang generasi leha-leha ternyata ya enggak juga. Mereka kalau Hmm. fokus, wah jagonya minta ampun. Hmm. Jadi nggak bisa disepelein juga ya. Jadi kita harus terus upgrade upgrade ilmu ilmu masing-masing lah sesuai dengan passionnya kita. Makanya kan di perusahaan tech itu biasanya ada budget kan, per semester itu berapa juta gitu buat kita upgrade ilmu gitu, entah beli buku, entah ikut course, entah ikut apa gitu. Hmm. Gitu. Oh. Dan selama ini kamu juga dapetin itu dari company-company terakhir dan sekarang. Dapat dapat ada budgetnya buat belajar belajar kayak gitu, ada budgetnya. Hmm. Jadi terus di-upgrade yang gak ilmunya. Entah Cool, beli buku cool. apa harus di situ. Cool, cool. Berarti kalian disupport juga ya? Di support. Hmm. Biasanya apa sih nggak yang jadi pertimbangan kamu untuk bisa join di satu company? Salary dong. Bercanda. Udah Oh enggak. ya, Nih orang biasa ngerjain enggak. project tiba-tiba join company, kenapa? Enggak. Salary, ya oke lah kita bilang salary. Tapi lebih ke itu sih tadi, culture-nya itu sih, cocok apa enggak sama kita, visi misi perusahaannya cocok apa enggak sama kita gitu. Terus orang-orang di balik perusahaan itu siapa gitu. Hmm. Kayak gitu sih kalau aku ya. Emang kalau misalnya kamu nih ada di satu situasi nggak cocok sama si culture-nya, berpengaruh sama pekerjaan kamu tuh apa enggak? Karena Sangat kan kamu tuh, berpengaruh. oh gitu. Aku Jadi pikir kayak karena malas karena tinggal ngerjainnya. implementasi kamu kan Ya nggak jadi berpengaruh langsung atau gimana gitu. jadi kerja sekedar kerja. Beda dengan Oh. kalau kita udah suka nih sama produknya, suka sama perusahaannya. Kita nggak sekedar kerja, kita kerja, cuman kita memberikan yang terbaik gitu. Misal ada sebuah aplikasi, wah ini aplikasi ini kalau kita lakuin ini bakal ada kekurangan di sisi ini gitu. Nah kalau kita cinta, kita bakal ngasih yang terbaik nih. Gimana caranya biar nggak ada kekurangan di sini. Tapi kalau udah males ya udah, yang penting selesai gitu. Hmm. Di saat kamu udah cinta sama si company ini, kamu bahkan tanpa diminta pun kamu ingin melakukan sesuatu dan memberikan sesuatu gitu ya. Betul betul. Nah, Iya dan sih itu kan itu kadang benar. jadi nilai plus juga kan. Initiate, Hmm. jadi apa? Poin inisiatif ya. Itu Jadi juga punya jadi salah inisiatif satu inisiatif lain. pertimbangan. Benar juga sih nggak. Mungkin itu juga yang akhirnya jadi pertimbangan orang-orang untuk bisa join di company-company baru. Sekarang kan banyak banget ya startup-startup dengan tawaran budaya dan iklimnya masing-masing di perusahaan yang berbeda-beda. Gitu. Oke.